Hai minasang, konnichiwa. Perkenalkan, nama saya Indika Putri. Pada video kali ini, saya ingin berbagi informasi tentang salah satu aplikasi untuk membantu mempelajari bahasa Jepang. Aplikasinya yaitu J-Accent. Aplikasi J-Accent ini adalah aplikasi yang digunakan di smartphone dan dapat diunduh secara gratis melalui Play Store. Baik teman-teman, ini adalah aplikasi J-Accent yang ada di Play Store. Kita bisa langsung menginstalnya di sini. Namun sebelumnya, karena sudah saya install, bisa langsung kita buka. Teman-teman, ini adalah tampilan awal dari aplikasi J-Accent. Kemudian aplikasi J-Accent ini sendiri merupakan aplikasi semi-offline karena ada sebagian yang bisa diakses secara online dan sebagian juga bisa diakses secara offline. Hai minasang, pertama-tama aplikasi J-Accent ini bisa diakses dengan beberapa bahasa. Kita bisa melihatnya di pengaturan bahasa. Di sini bisa dilihat kita bisa mengakses aplikasi ini dengan bahasa Jepang, bahasa Vietnam, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, dan bahasa Korea. Nah, untuk menggunakan aplikasi J-Accent ini sendiri, kita bisa mencari kosakata atau kanji yang akan kita pelajari di Taksbarata sini dengan cara mengetikkan, kemudian atau misal kita ingin menulis langsung, kita bisa mengklik icon pensil ini. Misalnya kita akan mengetik kata taberu. Nah, saya sudah mengetik kata taberu. Di sini bisa dilihat kita menemukan kata taberu. Diklik saja. Nah, di sini sudah terlihat menu selanjutnya, yaitu kita bisa menemukan kata taberu, kemudian di hiragana dari taberu juga. Nah, kenapa kata taberu ini ada garis merahnya? Oke, jadi aplikasi J-Accent ini seperti namanya, J-Accent. Aksen di sini adalah pelafalan. Nah, karena ini aplikasi untuk bahasa Jepang, jadi mempelajari tentang pelafalan dalam bahasa Jepang, aksennya gitu. Kita bisa melihat ada garis merah yang di bawah dan garis merah yang di atas. Apabila garis merahnya di bawah, itu menandakan pelafalannya dengan nada rendah. Apabila garis merahnya di atas seperti ini, berarti pelafalannya dengan nada tinggi. Kemudian di sini ada tombol play biru dan tombol play merah. Bisa kita play dulu yang tombol biru. Taberu. Taberu. Nah, seperti yang terdengar tadi, tombol play biru ini untuk memunculkan suara laki-laki, kemudian yang merah untuk memunculkan suara perempuan. Jadi selain kita bisa tahu aksen dalam bahasa Jepang dengan bukan garis bantu merah ini, kita juga bisa mengetahuinya secara langsung dengan mengikuti suara si pria yang tombol biru atau suara perempuan di tombol merah. Di awal tadi disebutkan bahwa aplikasi ini bisa digunakan dengan cara online ataupun offline karena aplikasi ini merupakan aplikasi yang semi offline. Karena aplikasi ini bisa mencari kosakata yang kita butuhkan dengan cara offline, bisa kita temukan kosakatanya. Namun untuk memutar aksen atau pelafalannya yang tadi di tombol play ini itu harus menggunakan kuota data. Jadi kita tidak bisa mendengarkannya apabila offline, harus online. Kemudian setelah kita belajar aksennya, di sini juga ada arti dari kata taberu, yaitu makan, memakan, dan lain-lain di sini. Kemudian yang selanjutnya, di sini juga disediakan contoh-contoh kalimat yang bisa digunakan untuk pengaplikasian kata taberu. Contohnya, itu yang pertama bisa kita dengarkan. Gohan o kichinto taberu. Hai, begitu bunyinya dari kalimat yang pertama. Yang kalimat pertama di bawahnya juga ada artinya dalam bahasa Indonesia, makan makanan yang tepat. Kemudian juga ada contoh kalimat yang kedua dan ketiga. Nama de yasai o taberu. Koko de tabemono o taberu na. Nah, untuk contoh kalimat yang kedua dan ketiga juga sama. Di bawahnya ada arti dari kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia.
Nah, bisa kita lihat pengaplikasiannya seperti itu. Kemudian selanjutnya selain itu untuk mencari kosakata, arti, contoh pengaplikasian dalam kalimat, aksen juga kita bisa mengetahui di sini disediakan bentuk-bentuk lain dari kosakata yang kita cari, yaitu kosakata taberu. Yang pertama ada bentuk kamus. Karena taberu sendiri sudah bentuk ru atau bentuk kamus, jadi di sini ditulis kata taberu. Di sini kita juga bisa memplay semua audionya seperti yang sebelum-sebelumnya, tombol biru untuk suara laki-laki dan tombol merah untuk suara perempuan. Selain bentuk kamus juga ada bentuk mas untuk bentuk sopan. Kemudian ada bentuk T, bentuk ta, bentuk nai, bentuk nakata, bentuk ba, bentuk sheki atau bentuk kausatif di sini haseru. Kemudian ada bentuk ukemi atau bentuk pasif dengan rareru. Kemudian di sini juga ada bentuk meirei atau bentuk perintah. Kemudian selanjutnya ada bentuk kemungkinan, menyatakan kemungkinan, dan yang terakhir ada bentuk untuk kata ajakan. Nah, sekali bukan bentuk-bentuknya yang disediakan di sini sangat lengkap. Kemudian di bawahnya juga ada tulisan kontribusi pengguna. Nah, kontribusi ini sendiri atau digunakan sebenarnya disediakan oleh aplikasi ini untuk kita para pengguna yang ingin berkontribusi dengan cara merekam suara kita dan menguploadnya di aplikasi ini agar pengguna lain bisa belajar juga. Nah, untuk berkontribusi ini kita sebelumnya harus melakukan registrasi atau pendaftaran untuk bisa berkontribusi di sini. Begitu. Kemudian selain yang ada di sini, kita juga bisa mempelajari kanji dari kata yang tadi kita cari. Bisa diklik di sini. Di sini bisa terlihat kanji shoku yang tadi kita pelajari di kata taberu. Di sini disediakan ada kunyomi, juga ada onyominya. Kemudian ada jumlah coretan, yaitu 9 coretan. Kemudian tingkatan JLPT untuk kanji shoku ini ada di N5. Kemudian ada artinya lagi, disebutkan lagi di sini. Ada kaki kata atau cara menulis dari kanji ini. Bisa kita gambar di sini. Nah, ini sangat memudahkan untuk yang ingin belajar kanji dengan mengingat coretannya. Seperti yang kita ketahui, setiap kanji memiliki step coretan yang berbeda. Jadi, ini akan sangat membantu. Kemudian di bawahnya juga disediakan kata-kata yang terkait dengan kanji shoku yang tadi kita pelajari. Misalnya di sini kita akan klik kata shokuji, suru. Nah, seperti yang sebelumnya, di sini juga disediakan untuk pemahaman aksen, untuk arti. Kemudian di sini ada pengaplikasian kosakata shokuji suru dalam kalimat. Yang pertama adalah watashi tachi wa yukkuri shokuji suru, atau kami mengambil waktu makan. Atau yang kedua ada kare to shokuji suru yakusoku ga aru, saya berjanji untuk makan dengannya. Ini sangat memudahkan karena ada arti di bawahnya, bukan? Kemudian seperti yang kanji yang pertama tadi, di sini juga disediakan bentuk-bentuk lain seperti bentuk mas, bentuk T, dan lain-lain untuk kata shokuji. Nah, kanjinya bisa kita lihat karena kata shokuji memiliki dua kanji, yaitu kanji shoku dan kanji koto. Kita di sini bisa melihat di sini ada dua kanji ya, kanji shoku seperti yang tadi sama. Kemudian bisa kita klik di kanji yang koto. Ini ada kunyomi, onyomi, jumlah coretan ada 8. Kemudian bisa ditemukan dalam JLPTN 4. Kemudian ada artinya juga di sini. Dan di sini juga ada kaki kata seperti kanji shoku yang sebelumnya. Disediakan juga kata-kata terkait, jadi kita bisa mengetahui kata apa saja yang menggunakan kanji koto di dalamnya, seperti ini. Seperti yang sebelumnya dijelaskan, kita bisa mencari kanji dengan cara mengetik di taks beratas ini atau dengan menulis di sini. Misalnya, saya ingin mencari kanji nichi, berarti kita bisa menggambarnya di sini. Nah, ditemukan seperti ini kanji nichi, kita bisa temukan di sini kanji nichi penggunaannya dalam kata apa saja, dan kita juga bisa
cari kanji di sini sendiri. Misalnya saya klik ini, yang ada contoh kalimatnya juga sama contoh kanjinya juga, kaki katanya juga ada. Kemudian aplikasi ini juga sebenarnya dilengkapi oleh fitur lain, yaitu fitur tema yang bisa memudahkan kita apabila kita ingin mencari kosakata dengan tema tertentu. Misalnya ada di sini ada atau tema nama, tempat, dan kontraakhiran. Untuk nama sendiri di sini disediakan untuk nama keluarga dan nama selebriti. Ini untuk nama keluarga dan nama selebriti yang ada di Jepang ya, nama orang-orang Jepang. Kemudian untuk tempat juga ada nama tempat di Jepang, nama tempat asing, kemudian untuk kontra, untuk menghitung, untuk satuan, pesana, dan waktu. Misalnya kita klik yang nama keluarga. Nah, di sini ada menu subete atau semua. Kemudian ada abjad, a, i, u, e, o, sampai dengan ya, yu, yo. Kita bisa mencarinya untuk memudahkan. Misalnya kita ingin mencari nama ai, berarti kita mengklik abjad A. Kita bisa melihat nama yang diawali dengan huruf A di sini. Itu pun dengan huruf I yang awalnya I, kita bisa lihat di sini, dan seterusnya. Kemudian untuk nama-nama tempat di Jepang juga begitu. Misalnya ini di semuanya kita bisa lihat seperti itu. Kemudian juga untuk misalnya menghitung, di sini disediakan untuk hitungan orang, hitungan rumah tangga, hitungan negara, dan lain-lain. Misalnya kita ingin menghitung orang, misalnya 1 orang. 1 orang dalam bahasa Jepang disebut hitori. Kemudian di sini ada pengaplikasiannya dalam kalimat juga. Kemudian di sini juga ada kanjinya, kemudian kaki katanya. Sangat mudah bukan aplikasi ini untuk digunakan? Untuk satuan juga ada satuan kilometer, meter, sentimeter, milimeter, dan lain-lain. Aplikasi ini akan sangat membantu apabila kita mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan ingin menggunakannya dengan baik. Hai minasang, mungkin sekian dulu untuk pembahasan dari J-Accent kali ini. Semoga dapat berguna dan semoga bisa membantu minasang sekalian yang sedang mempelajari bahasa Jepang. Semangat ya, gambatte kudasai. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan dan semoga sehat selalu ya. Hai, terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sayonara.